Di sini saya Noval Fasya akan menjelaskan tentang PPh pasal 21. Yang pertama, wajib pajak PPh 21. Wajib pajak PPh pasal 21 adalah orang yang dikenai pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 berdasarkan Dirjen 32 atau 15 pasal 3 wajib pajak PPh 21. Jika disimpulkan, serta wajib pajak terbagi menjadi 6 kategori, antara lain pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun, dan pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pegawai, dan peserta kegiatan. Secara lebih rinci, peserta wajib pajak adalah sebagai berikut. Pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya juga merupakan pajak PPh 21. C. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa meliputi yang pertama, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Yang kedua, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, fotomodel, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Yang ketiga, olahragawan. Yang keempat, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan lain-lain. Wajib pajak PPh pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan antara lain. Yang pertama, peserta perlombaan dalam segala bidang, perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja. Yang ketiga, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. Dasar pengenaan pajak atau DPP. Apa itu dasar pengenaan DPP? Adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan. Apa saja DPP bagi para wajib pajak PPh 21? Berikut dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21. A. Penghasilan kena pajak atau PKP yang berlaku bagi A. Pegawai tetap, B. Penerima pensiun berkala, C. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000. D. Bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan. Kemudian jumlah penghasilan yang melebihi 450.000 per hari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah golongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000. C. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 selanjutnya adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pajak Nomor per 32 PJ 2015 pasal 3 huruf C. Menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. D. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan.
di atas. Tarif PPh 21. Pengenaan tarif PPh bersifat progresif, artinya semakin tinggi penghasilan yang Anda terima atau peroleh, maka akan dikenakan lapis tarif lebih tinggi. Berikut tarif pajak PPh 21 berdasarkan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta kena 5%, di atas 50 juta sampai 250 juta dikenai tarif 15%, di atas 250 juta sampai 500 juta sebesar 25%, di atas 500 juta tarif yang dipungut sebesar 30%. Namun, peraturan tarif PPh 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP seperti dikutip dari Perdijen 32/2015 bagi berikut. Atau bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. 2. Jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Tarif penghasilan tidak dikenakan pajak untuk PTKP. Besarnya PTKP per tahun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 101 PMK 10 2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak adalah sebagai berikut. A. 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. B. 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. C. 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. D. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Batasan PTKP tersebut tidak berlaku untuk yang pertama, penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi 4.500.000 sebulan, atau yang kedua, penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan. Penghasilan berupa honorarium. 4. Komisi yang dibayarkan kepada penjajah barang dan petugas dinas luar asuransi. PPh 21 bukan pegawai. Siapa yang dimaksud dengan bukan pegawai? Ya, di sini yang dimaksud bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Berikut adalah peraturan PPh 21 bagi bukan pegawai. Penghasilan kena pajak atau perhitungan PPh 21 beban pegawai adalah sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.
Bila bukan pegawai tersebut memberikan jasa kepada pemotong PPh pasal 21, maka bila pemotong PPh pasal 21 mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak atau perjanjian tidak dapat dipisahkan dengan bagian gaji atau upah pegawai tersebut, maka besar penghasilan bruto adalah sebesar jumlah yang dibayarkan. Lalu, mungkin Anda juga bertanya-tanya, berapakah tarif pajak PPh 21 bagi bukan pegawai? Berikut ketentuan tarif pajak PPh 21 yang diperuntukkan bagi bukan pegawai. Yang pertama, tarif PPh bukan pegawai berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh diterapkan atas jumlah kumulatif dari penghasilan kena pajak PKP sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PKP per bulan yang diterima atau diperoleh bukan pegawai yang memenuhi ketentuan pengurangan PPh 21 di atas. 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat kesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan pengurangan PPh 21 di atas. Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. 2. Tarif PPh 21 bukan pegawai berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf Undang-Undang Penghasilan diterapkan atas 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan dan jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak pecah yang diterima oleh peserta kegiatan. PPh 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian atau jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Di atas telah dijelaskan peraturan PTKP dengan perhitungan pajak PPh 21 bagi pegawai tetap atau tenaga kerja lepas. Lalu bagaimana peraturan penghasilan tentang pajak dengan perhitungan pajak PPh 21 bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas? Secara garis besar, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya kurang dari 450.000 tidak akan dilakukan pemotongan penghasilan secara lebih rinci. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Pertama, tarif PPh 21. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas atas penghasilan berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian seperti mahasiswa ya, seperti kita ini. Sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan terbatas. Pertama, jumlah penghasilan bruto sehari melebihi 450.000 atau perhitungan PPh 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dengan jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000. PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan kena pajak yang disetahunkan.
Sumber artikel apabila ini kurang jelas nanti bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih sebelumnya, minta maaf kalau suara saya nggak jelas. Semoga bermanfaat. I can't be what you want me to be. Believe me, this one time, believe me. I'm a bad liar, bad liar. Now you know that I'm a bad liar, bad liar. And now you know you're free to go.